Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin at-tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama sewilayah Kabupaten Gresik, khususipun Kecamatan Menganti, Desa Beton, wabil khusus sedaya pengurus Majelis Al-Fakir kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan, rahmat hidayahnya, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait surat Ali Imran ayat 185 berjudul antara hati yang mengikuti nafsu dan mengikuti Allah. Antara hati atau ruh yang tersesat dan ruh yang lurus menuju dan bertemu Allah. Wa mal hayatad dunya, lan ora ono utawi kesenangan dunya. Wa mal hayatad dunya, lan ora ono utawi kehidupan dunia iku illa mataul ghurur, kejaba satu kesenangan yang menipumu. Niki sing kepleset kali sing boten kepleset. Kita manusia, ruhaniyah kita itu ada dua kelompok. Kelompok pertama terpleset dengan apa yang didendangkan oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Kelompok kedua, kelompok di mana ruhaniyah itu tidak terpleset dengan apa yang didendangkan oleh nafsu dalam diri kita. Saya membahas hati, Pak, tidak membahas jasmani. Saya membahas ilmu tasawuf, tidak membahas ilmu syariah.
semua manusia di dunia ketika saat masih ada di dunia tidak terlepas dari kebutuhan jasmani. Siapapun kita, makan jasmani, minum jasmani. Kita bisa dapat makan minum berarti harus kerja. Kita ingin punya anak ya harus nikah. Lah ngoten nggih. Yes. Semua apa yang tertampil di dalam kehidupan duniawiyah alias yang dibutuhkan jasmani ini dijadikan oleh nafsu dalam diri kita sebagai kesempatan untuk memelesetkan ruhaniyah kita. Allah tidak melarang kita itu jasmani ini berkasih mesra, bersayang-sayangan, bermegah-megahan terkait masalah apa yang dibutuhkan jasmani. Alias silahkan duniawiyahmu, baik duniawiyah secara fisik atau non fisik, silahkan. Mewah sekalipun silahkan, nggak dilarang. Pabrik sampai 10, oke. Mobil sampai 10, oke. Pangkat jabatan sampai presiden, yo, oke. Allah nggak melarang. Kehormatan setinggi apapun, silahkan. Umpama kita jadi ustadz tingkatan RT, silakan. Nah, tingkatan RT berarti yang memuja kita, yang menguahkan kita kan sekedar tingkat RT. Naik tingkatan dusun, naik desa, naik kecamatan, naik kabupaten, naik provinsi, naik nasional, bahkan naik Nah, silakan. Allah siapkan. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, kata Rasul, barang siapa yang ingin sukses terkait masalah hal itu, fa'alaihi bi ilmin. Ya otomatis semuanya itu memakai ilmu. Jenengan jadi wong sing sugih dunya, sugih keturunan, sugih pangkat, semua tidak terlepas dari ilmu. Monggo. Cuman di situ Bapak Ibu, banyak di antara manusia yang terpeleset ruhaniyahnya, hatinya, bukan jasmani. Ruhaniyah kita. Bahkan ini sudah menjadi jargon iblis terhadap Adam dan anak putu Adam untuk memelesetkan, menyesatkan kita sebagai manusia. Surat Al-Hijr ayat 39-40. Setelah iblis itu dicap oleh Allah sebagai makhluk yang berkhianat, iblis minta rekom 2 terhadap Allah, dan rekom itu diizini Allah. Apa itu? Pertama, saya ikhlas, kata iblis. Ya Allah, ya Rabbi, saya jenengan cap sebagai makhluk pendusta, sebagai makhluk yang terkutuk, sebab ketika disuruh sujud pada Adam tidak mau sujud. Monggo, tapi kula nyuwun 2 rekom, nyuwun izin 2 pada zaman dulu Pak ya, sampai terjadi sekarang. Apa? Pertama,
minta tidak dimatikan sampai hari kiamat. Satu. Nomor dua, minta diizinkan oleh Allah supaya menyesatkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Allah jawab, ya Allah, silahkan. Silahkan. Berarti Gusti Allah kan ngijini. Lah ngoten nggih. Kalau tidak dapat rekom izin secara legalitas, gak mungkin iblis itu bisa menyesatkan Adam dan akhirnya Adam, mohon maaf, gak mungkin bisa mendekati buah khuldi dan memakan. Karena dapat izin dari Allah itulah Bapak Ibu, akhirnya Nabi Adam tergiur mboten? Tergiur. Akhirnya memakannya toh, dan akhirnya diusir Allah dari surga ke dunia, persis seperti iblis. Sekarang bahasa terhadap kita nafsu, Pak. Nafsu. Di situ nafsu memakai yang namanya kebutuhan dunia atau hayatat dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang bersifatkan kehidupan secara jasmani, secara duniawiyah ini. Tadi kan sudah saya katakan, Allah tidak melarang secara jasmani kita itu megah urusan dunia. Enggak melarang. Tapi kita harus waspada. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Iblis itu membuat satu kesempatan, kesenangan kehidupan dunia itu bagaimana caranya hati kita lalai pada Allah. Otomatis Pak, Allah sudah katakan di dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takasur. Jikalau hati kita bukan jasmani loh ya, terpengaruh dengan mewahnya kehidupan duniawiyah, maka menjadikan hati lalai pada Allah. Quran ini kita nggak bisa bantah. Lah, mengapa golongan yang dikatakan golongan yang hatinya tersesat itu? Karena mengikuti bisikan nafsunya. Nafsu itu membisik terhadap hati kita, ya, terkait perbuatan-perbuatan yang seperti itu, yang dikatakan itu perbuatan jahat pada Allah. Hati itu, nafsu itu membuat bagaimana Anda terasa indah, bagaimana Anda merasa benar, merasa itu baik. Padahal sesungguhnya menjadikan hati lalai pada Allah. Kalau kita bertanya sebab apa kita terpengaruh dengan bisikan nafsu sehingga kita masuk dalam jebakan nafsu, akhirnya hati kita, mohon maaf, berjalan di atas perintah jalannya nafsu. Sebab apa? Jawabannya cuma satu. Yang pertama, karena kita sami'na wa asoina. Dari ajaran dinut tauhid. Titik. Sumber pertama di situ. Karena hati kita menolak Bapak Ibu dari ajaran Kanjeng Nabi yang bersifatkan dinul haq, yaitu agama yang mendidik hati untuk condong mengesahkan pada Allah.
Aidinu tauhid huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah ini kita tolak ajaran hakikat, itu kita tolak. Mohon maaf, iblis itu anggite tidak punya kiai. Lah, ulama pinter maca Quran, Pak. Kitab apapun apal. Ulama iblis. Mereka membisikkan terhadap kita, hati kita, untuk beriman selain Allah, untuk berkasih mesra terhadap selain Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Kita diarahkan bagaimana hati ruh kita itu condong bercinta, mencintai yastahibbunal hayatad dunya, kenikmatan kehidupan dunia. Yen sewu sing non fisik lho niki contoh. Kula contohno kula mawon. Di rumah di kampung itu saya dihormati orang, Pak. Aku ditokohno di tengah masyarakat. Entah karena jabatannya, entah karena keilmuan saya, aku seneng terhadap pangkat yang seperti itu, terhadap kehidupan, kesenangan yang bersifatkan duniawiah itu. Lah, ketika kula niki gila dengan pujaan masyarakat, niki sing dunia non fisik, kesenangan dunia yang non fisik. Ini berarti tetanda kalau hati saya telah masuk dalam jebakan hawa. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Kalau saya sudah terjebak masuk di dalamnya ini Bapak Ibu, apa? Selanjutnya ayat alal akhirah. Pasti saya lalai pada Allah. Lalai kalau semua apa yang terjadi, semua yang memiliki kehormatan, pujaan itu Allah. Mengapa terus di situ aku rampas? Akhirnya saya merasa menjadi orang yang harus dipuji, dipuja. Nah, ini alal akhirah yang dimaksud. Aku lalai pada Allah. Sampai kapan ini? Sampai di mana saya itu menolak ajaran dinul haq. Dalam surat At-Takatsur Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Pada umumnya sampai mati. Sampai isdet kita. Sampai mati. Naudzubillah. Suma naudzubillah. Pertama alasannya kita kok terpengaruh dengan rayuan nafsu dikarenakan kita menolak ajaran tauhid. Ulama ada yang mengatakan ilmu tasawuf itulah tingkatan hakikat. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Sebab semua ilmu yang terkait masalah pendidikan hati, pendidikan rohani itu masuk di dalam ilmu tasawuf. Cara tingkatan masuk di dalam ilmu hakikat. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ajaran yang melepaskan belenggunya nafsu di dalam hatimu. Ruhaniyah ini dilepaskan dari jeratan hawa nafsu. Tapi berhubung kita itu, mohon maaf,
tidak mengindahkan ajaran itu, otomatis kita mengindahkan bisikan hawa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu membisik kita di dalam dada kita, minal jinnati wan nas, baik dari jin lewate, ugo juga lewat manusia. Dan sayalah tadi itu sebagai ulamanya setan. Otomatis aku mengajak wong sak RT, wong sak kampung itu bersukaria hati ini dengan hayatatun ya, kesenangan kehidupan dunia. Tak ajarkanlah jenengan caranya mendapatkan karomah, sebab dengan karomah itu Anda akan mudah untuk mencari maisatu dunia. Tak ajarkanlah bagaimana cara jenengan ini biar jadi orang yang sukses dagangane. Tak kei wiritan. Saking tekuni wiritan istiqomah muncul karomah. Akhirnya masuk di dalam poksi tugas sampean, yaitu kerjaane. Akhirnya narik banyak pembeli. Lah, gak kerasa. Kalau hanya sekedar kemewahan duniawiyah itu hanya secara fisik, Allah tidak menyalahkan. Yang Allah salahkan ruhaniyah kita itu mengikuti bisikan hawa nafsu ini. Tapi satu hal, Al-Hijr ayat 40, iblis iku ampun, illa ibadaka, kecuali yang tidak bisa kuplesetkan ya Allah, ya Rob. Siapa itu? Wa minhum mereka itu adalah al-mukhlasin, mereka yang selalu setia pada Allah, mereka yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Siapakah mereka yang berjalan di atas jalan Allah? Jawabannya ada di dalam surah Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Pak. Hadza siratum mustaqim. Pak, fa'buduhi. Terakhir itu ada huruf hak itu kosong. Bon tak jelaske. Merekalah yang menyembah Tuhannya. Arti fa'buduh, menyembah itu hati Pak, bukan jasmani. Sekali lagi saya katakan ruhaniyah bukan jasmaniyah. Fa'buduh, madepe ati, madepe ruh menyang hidup. Ini wajah tu wajiyah. Nabi Ibrahim, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Hidup itu. Mana wajah Allah? Saman bersani mriki. Saman bersani mriki. Paham? Paham? Bukan udara loh ya, bukan oksigen. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin al-hadid. Dia itu di dalam ya di luar.
Jangan jenengan lihat dengan mata dohir, ketoke kosong. Kalau kita melihat mata dohir kelihatan kosong. Lihatlah dengan mata ruhaniyah, mata hati. Mata hati adalah iman, rasa. Baru jenengan dong. Sebab tanpa ini nggak bisa. Makhluk jenengan kali kula bisa berkumpul di sini. Nggak akan. Inilah yang kumaksud wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau mengarah di depanmu ada wajah. Laisa kamislihi, yang Anda tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Itulah wajah Allah. Itulah maksudnya wujudnya Allah. Bukan namanya. Bukan nama Allah, bukan sifatnya Allah hidup, bukan. Tapi wujudnya. Dalam bahasa wajah, wajah.